Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah di sore hari ini. Kita mau satukan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama masuk hadirat-Nya, masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ya Yesus, ku sembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus,
sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus. Tuhan, katakan ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, katakan ku menyembahmu Tuhan dengan sepenuh hati, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, haleluya, kami mau sembahmu Tuhan saat sore hari ini. Kau Allah yang kudus, kami menyembahmu, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya, kudus. Kami menyembahmu Yesus, kami naikkan pujian hanya bagimu. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, kami sembahmu, kami tinggikan namamu. Syukur bagimu, haleluya. Syukur Tuhan, kami menyembahmu Yesus, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, sebab Kau Allah yang layak terima pujian.
syukur. Haleluya. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tengah kami Bapa, menjamah setiap kami Bapa. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, sebab Kau layak. Ya Yesus, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Ya, hanya Kau Yesus yang layak terima pujian kami Bapa. Benar Tuhan. Raja di atas segala. Sama-sama kita katakan, sebab Kau layak. Terima pujian. Ya benar Bapa. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ya benar Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala, Raja di atas segala. Raja di atas segala, Raja, Raja di atas segala. Raja. Beri kemuliaan bagi Allah kita saat sore hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan saat sore hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul, berbakti, menyatukan hati kami, memuliakan nama Tuhan Bapa. Bapa akan serahkan Tuhan ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya ke tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau Tuhan memberkati ibadah ini Bapa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan hantar di tempat ini dengan keadaan baik Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita saudara. Kita mau mengatakan oh giranglah karena kita mau masuk ke hadiratnya, masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Oh giranglah, oh giranglah.
Katakan oh giranglah, Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi katakan, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Biarlah kita siap hari bersuka karena Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.
duduk Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus selalu ada dalam kehidupan kita, selalu bersama dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita, Yesus selalu ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan dengan iman, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu waktu kami serahkan pada hamba Tuhan sore ini. ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar. Terima kasih. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami senantiasa boleh berjalan bersama dengan Tuhan kami. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, yang hari demi hari senantiasa boleh setia menyertai kami, mendampingi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian pengagungan kami, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami siap mendengar. Urapilah setiap kami semua Tuhan tanpa terkecuali, agar kami dimampukan menangkap, memahami, mengerti maksud dari firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian kami, supaya sungguh nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Urapi hamba dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba. Biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang berbicara, dan memampukan hamba untuk menyampaikan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan bagi setiap kami semua. Kami siap untuk sambut firman-Mu. Berkaryalah dan bekerjalah ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk rekan-rekan pujian dan penyembahan. Mas Adi boleh dikecilkan sedikit. Ini mungkin feedback suaranya. Baik, shalom. Selamat sore, selamat malam. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Puji Tuhan ya. Ini di bagian saya duduk ini sampai kosong. Nah, apa aura saya terus mundur semua. Baik, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan masuk di tema yang baru, yaitu Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya fakta ini sudah kita ketahui semua, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita terbatas, betul, karena kita ciptaan. Tetapi Tuhan kita, pencipta kita, Dia tidak terbatas. Dikecilin lagi enggak apa-apa Mas Adi? Karena di sini feedback sekali. Atau saya geser ya. Iya. Sehingga enggak mengganggu Bapak Ibu semua ya. Nah, kita akan belajar bersama, tetapi Bapak Ibu sebelumnya saya mau sampaikan, kalau di undangan itu Bapak Ibu melihat ada gambar Tuhan memberi makan 5.000 orang, dan di sini pun juga saya ada gambar Tuhan memberi makan 5.000 orang, tapi nanti saya nggak mau bahas itu, ya, karena ayatnya bukan dari situ. Foto itu hanya untuk menggambarkan saja bahwa Tuhan kita mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak terbatas, ya. Tetapi saya mau singkapkan malam hari ini, bagaimana Tuhan yang tidak terbatas itu mampu mengerjakan banyak dalam kehidupan kita. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Tapi satu hal yang pasti, respon kita yang harus benar. Respon kita yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Ini nggak usah saya bahas panjang lebar ya, pokoknya kita sampai di sini, yang dua sudah kita lewati. Kemarin bulan lalu kita belajar bagaimana kita merasa cukup dengan Kristus saja, kita mengalami kepenuhan Kristus. Nah sekarang kita mau belajar mengandalkan kuasa Allah saja, ya. Dengan tema tadi, Tuhan yang tidak terbatas.
Ayatnya ada pada 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. 2 Korintus pasal 9, 7 dan 8, Bapak Ibu boleh buka Alkitab, boleh baca di depan. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ada kata-kata yang saya cetak merah tebal di sana. Ada kata memberikan, lalu sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, lalu Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Lalu ada kalimat berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, apakah saya mau mengkhotbahkan supaya Bapak Ibu Saudara memberi, supaya Bapak Ibu mungkin nyumbang sesuatu untuk gereja ini, atau mungkin kita lagi butuh dana mungkin untuk program apa gitu Pak Daniel, proyek apa gitu? Tidak, saya tidak sedang berbicarakan hal itu. Dan saya juga tidak sedang akan nanti ngompori Bapak Ibu bahwa kita akan dibuat Tuhan berkecukupan bahkan berkelebihan, karena fakta ini sudah kita rasakan. Bapak Ibu sudah merasakan tuh Tuhan memelihara tiap hari. Saya ingat Komsel beberapa waktu yang lalu di rumah Pak Andreas, kesaksiannya adalah saya belum minta aja Tuhan selalu cukupkan dan sediakan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Sehingga fakta Tuhan kita mampu mencukupkan, bahkan menyiapkan lebih dari yang kita butuhkan, itu fakta yang sudah kita rasakan hari-hari. Nah, lalu saya mau ngomongin apa dong malam hari ini? Nah, saya mau berbicara lebih dalam lagi. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Allah yang tidak terbatas. Ya? Nah, sebelumnya saya mau sampaikan dulu, karena ayat-ayat yang kita baca tadi, itu ayat-ayat juga yang sering dipakai untuk membahas teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran hari-hari ini sedang berkembang banyak. Bagaimana orang-orang Kristen diajar untuk seakan-akan mencari Tuhan agar hidupnya semakin makmur, agar hidupnya semakin kaya. Nah, ada beberapa ciri-ciri teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran ini kalau kita tidak hati-hati, maka kita terjebak pada pola pikir yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Ciri-cirinya yang pertama, menekankan bahwa kekayaan adalah tanda seorang itu beriman. Kekayaan adalah tanda bahwa orang itu diberkati sama Tuhan. Nah, berarti kalau misalkan ada orang Kristen yang tidak kaya, terus dia tidak beriman gitu? Tidak dong. Tetapi teologi kemakmuran seakan-akan menekankan bahwa orang Kristen itu hidupnya harus makmur, harus berkelimpahan. Kalau orang-orang Kristen hidupnya biasa-biasa saja, berarti imannya kurang kuat. Itu teologi kemakmuran. Kemudian mengajarkan bahwa Tuhan itu menginginkan semua orang hidup makmur. Tuhan menginginkan semua orang hidupnya kaya raya. Itu teologi kemakmuran. Sekarang saya tanya, Rasul Paulus akhir hidupnya diapain? Dipenggal. Yohanes meninggal di usia tuanya setelah mengalami pengasingan cukup lama di Pulau Patmos. Petrus disalibkan, terbalik. Dia merasa tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Jangan salib aku seperti Tuhan itu. Aku tidak pantas untuk itu. Sehingga dia disalib dengan kepala di bawah. Rasul-rasul yang lain, ada yang diseret dengan kuda, ada yang direbus dengan minyak. Gak kaya raya. Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Wah, mereka orang-orang yang hebat di dalam iman. Tetapi teologi kemakmuran seakan-akan menekankan bahwa Tuhan itu mau semua orang kaya raya. Nanti kita akan lihat. Karena faktanya, seperti contoh jemaat Korintus. Jemaat Korintus kaya, betul. Tapi jemaat yang lain tidak terlalu kaya. Jemaat Filipi tidak terlalu kaya. Tapi jemaat Korintus kaya raya. Ya. Kemudian teologi kemakmuran mengutamakan kesaksian tentang kekayaan, tentang keberhasilan atau karir. Jadi dalam teologi kemakmuran jemaat didorong untuk bersaksi. Tapi kesaksiannya selalu berbicara materi. Misalkan nih, Mbak Asih mau kesaksian tak Mbak Asih? Lalu Mbak Asih bilang, iya saya mau kesaksian. Saya tanya, kesaksiannya apa dulu nih Mbak? Oh, kesaksian saya kemarin mendapatkan sebuah pengertian dari Tuhan. Saya punya satu penyakit. Sampai sekarang penyakit saya belum disembuhkan sama Tuhan.
Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata memang Tuhan punya rencana dengan apa yang saya harus hadapi. Saya lalu bilang, oh jangan kesaksian kalau gitu. Oh nanti jemaat takut, kesaksian yang lain aja. Pak Daniel mau kesaksian apa? Oh saya kemarin sempat hampir bangkrut, tapi sekarang Tuhan pulihkan, bahkan sekarang toko saya 2-3. Wah itu boleh kesaksian, tidak apa-apa. Hati-hati, yang seperti itu seakan-akan menekankan bahwa Tuhan kita bekerja selalu dengan cara-cara melipat gandakan materi. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh kaya, oh enggak. Boleh, sangat-sangat boleh. Orang Kristen boleh kaya? Boleh. Orang Kristen boleh nggak punya uang banyak? Boleh. Yang nggak boleh kan cinta sama uang. Uangnya nggak jahat, tapi cinta sama uang itu yang jahat. Nanti di akhir khotbah saya berharap Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Ya. Lalu apalagi ciri teologi kemakmuran? Mengajak jemaat untuk memberi seakan-akan supaya berinvestasi. Beri dengan harapan nanti kita akan mendapatkan lipat-lipat dari Tuhan. Kayaknya benar loh, kayaknya benar. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-6 tadi, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, Rasul Paulus pun mengatakan hal yang serupa, mirip-mirip. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Camkanlah ini, apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mirip-mirip lah. Tapi teologi kemakmuran mendorong jemaatnya, beri untuk pekerjaan Tuhan. Beri, tabur. Karena kita akan mendapatkan lipat kali ganda. Sebentar, saya mau luruskan. Tuhan kita mampu nggak memberi kita lebih, bahkan limpah-limpah? Oh, sangat mampu. 5 roti, 2 ikan berubah menjadi bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Tuhan mampu. Tapi sekarang pertanyaan saya begini, kalau Bapak Ibu memberi, sebenarnya yang Bapak Ibu beri itu punyanya siapa? Harta yang kita punya, saya mau tanya, yang Tuhan berikan buat kita itu punya siapa? Bukankah itu punya Tuhan yang dititipkan kepada kita? Kalau itu punyanya Tuhan dan kita beri, ya urusannya Tuhan. Tuhan mau balik ke, ya itu urusan Tuhan. Tuhan mau tidak balikkan, itu urusannya Tuhan. Tapi teologi kemakmuran mendorong jemaat beri, tabur, karena kita akan mendapatkan lipat-lipat dari apa yang kita tabur. Firman Tuhan memang mengajarkan hal yang sama, mirip-mirip. Nabur dikit, nuai dikit, nabur banyak, nuai banyak. Betul, tapi nanti saya akan tunjukkan kenapa Rasul Paulus bilang seperti itu. Bukan untuk agenda-agenda dirinya sendiri, bukan. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah mendorong jemaat untuk berpikiran positif. Berpikir positif itu seperti tindakan iman dalam teologi kemakmuran. Untuk bisa mengakses berkat Tuhan yang tidak terbatas. Ini adalah ciri-ciri ajaran New Age Movement atau gerakan zaman baru. Tahun 2003-2004 beredar luas sebuah buku yang cukup menggemparkan, namanya The Secret atau Rahasia. Di situ mengajarkan bahwa apa yang Bapak Ibu bisa visualisasikan, apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan, maka semesta akan membuat kita menyentuh hal itu. Semesta akan membuat kita bisa mendapatkan hal itu. Lalu kita diajari di buku itu. Ajarnya apa? Tulis di satu kertas impianmu, tempel di langit-langit kamar, sehingga setiap kali Bapak Ibu tidur bisa lihat ke atas itu, di sana ada kelihatan kertasnya. Kalau Bapak Ibu beriman pegang uang 100 juta, maka tulis 100 juta, tempel di langit-langit kamar, tempel dimanapun, sehingga setiap kali lihat, bayangkan. Kalau perlu cium aroma uang 100 juta. Visualisasikan, maka kita akan menerimanya. Itu ajaran New Age Movement. Iman seakan-akan dibuat seperti itu. Iman diturunkan kadarnya. Padahal yang namanya iman, itu adalah bagaimana Bapak Ibu memandang Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu iman. Bukan sekedar Bapak Ibu minta Tuhan kasih. Oh, seperti kata Pak Andreas, jangankan Bapak Ibu minta, belum minta aja Tuhan kasih. Itu iman. Kenapa? Karena kita bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, ciri-ciri teologi kemakmuran ini mulai masuk ke gereja-gereja. Nah, saya memang mau mengkhotbahkan Tuhan yang tidak terbatas sore hari ini. Tapi dengan cara pandang yang benar. Sesuai dengan apa kata firman, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apakah ayat yang tadi kita baca tadi, 2 Korintus 9 ayat 7-8. Itu terus Rasul Paulus berarti sedang mengajarkan teologi kemakmuran.
Karena kok mirip-mirip ya, nyerempet-nyerempet. Rasul Paulus juga mengajak kita untuk memberi. Betul? Jangan memberi dengan paksa, tapi berilah dengan sukacita. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa Tuhan mampu memberi, jangankan cukup. Tuhan memberi limpah-limpah. Mirip kayak teologi kemakmuran. Tapi apakah benar Rasul Paulus sedang mengajarkan teologi kemakmuran? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul Paulus tidak butuh uang. Pada saat itu Rasul Paulus tidak sedang minta uang. Apalagi Rasul Paulus cinta uang. Enggak. Lalu apa alasannya beliau menuliskan ayat-ayat ini tadi? Kan tadi katanya suruh memberi, bahkan memberi sedikit, menuai sedikit, memberi banyak, menuai banyak. Alasannya apa? Saya mau kasih gambaran dulu Bapak Ibu Saudara ya. Karena alasannya ada yang perlu diluruskan di dalam jemaat Korintus. Ada yang perlu dibenahi di dalam jemaat Korintus sehingga Rasul Paulus merasa penting untuk nulis surat ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah, boleh dibantu Nus, kayaknya ini mulai kehabisan baterai. Nah ini dia. Yang pertama Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus untuk punya iman yang nyata. 2 Korintus 8 ayat 7 dikatakan begini, kamu itu kaya dalam segala sesuatu. Hai jemaat Korintus, dalam iman kamu kaya, dalam perkataan kamu pintar, kamu hebat, dalam pengetahuan, meletek, dalam kesungguhan membantu, top, dalam kasihmu terhadap orang-orang kudus, terhadap pelayan-pelayan Tuhan, terhadap rasul-rasul, itu hebat. Nah, kalau begitu demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Rasul Paulus sedang ngajar jemaat Korintus, imanmu yang hebat itu, tunjukkanlah dengan pelayanan kasih, memberi. Ya Bapak Ibu ya, kita boleh hebat dalam pelayanan, kita boleh rajin ke gereja, kita boleh aktivis sebutannya. Ya. Tapi kalau kita ingat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, bahwa pada akhirnya nanti yang terbesar ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dilakukan, kasih yang diwujudkan. Kemarin malam saya ngobrol dengan Pak Ruli di telepon. Saya bilang, Pak Ruli, biarkan warungnya Pak Ruli itu jadi kesaksian buat Tuhan. Kalau ada musafir atau siapapun lewat mampir, kelihatannya dia membutuhkan, kasih makan, kasih minum. Kalau perlu bungkusin, gak perlu bayar. Lakukan itu, karena warung itu jadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangun pujian penyembahan di warung itu, setelah radio rohani, nyanyi nyembah Tuhan. Di situ akan menciptakan atmosfer yang indah. Dan kita akan melihat pembelaan Tuhan ketika kita melakukan hal seperti itu dalam keseharian kita. Ya, jadi kasih itu harus diwujudkan. Beberapa hari yang lalu saya di Alfamart, saya mau masuk dalam Alfamart, saya baru turun dari mobil. Ketika saya baru turun, tepat di samping mobil saya ada seorang ibu, mungkin umurnya sekitaran Mbak Asih, sama satu anaknya. Anaknya kira-kira seumuran anak saya nih, panasnya kan ngentang-ngentang. Ya bahasa Inggrisnya itu the hot is potato gitu ya. Panasnya kentang-kentang gitu. Panas sekali. Saya mikir, kalau itu anak saya, gak kuat hati saya. Panas banget, sampai kayak kepiting rebus gitu. Karena panas sekali. Tuhan cuma bilang, kamu bisa lakukan apa? Saya bilang, oke Tuhan, saya masuk Alfamart, saya ambil keranjang. Saya ngikutin aja lah alurnya ini, hati ngarahin kemana. Ambil aqua, oke ambil aqua. Ambil roti, oke ambil roti. Karena niat saya belanja udah hilang. Saya udah mau masuk, mau ngapain udah hilang. Kepikiran cuma ibu dan anak itu aja. Ambil roti, apalagi cracker, apa biskuit, yang abon itu, apa malkis abon. Apalagi mainan, karena saya ingat anak saya itu suka mainan. Anak itu seumuran Niel. Saya pikir kalau dia dibeliin mainan pasti happy banget. Saya ambil mainan, saya ambil susu. Nah pokoknya bawa lagi. Di kasir bayar-bayar, lalu kasirnya bilang, Pak ini ada tebus murah. Apa ya? Ya sudah apalah, tambahkan aja lagi. Saya ambil plastiknya, saya mau naik mobil, terima datang, Bu, Tuhan berkati ya, lalu saya masuk ke mobil. Wah senang sekali. Dia bilang, makasih Om. Anaknya apa lagi? Yang pertama dibuka, Bapak Ibu pasti tahu. Mainannya dulu. Buka mainannya, dia mainan dengan itu. Saya sempatkan untuk foto dari dalam mobil. Nyolong-nyolong. Kenapa? Untuk pengingat bagi saya. Kalau saya lagi kepepet, saya lagi butuh, saya lagi kurang ini, kurang itu, ada yang lebih kurang dari saya.
Saya nggak mau mikir lah apakah dia sekedar pura-pura kerja atau dia hanya malas bekerja terus milih. Enggak, udah itu bukan urusan saya, itu urusannya dia. Tetapi ketika kita digerakkan Tuhan untuk menyatakan kasih, ya sudah lakukan saja. Saya percaya apa yang saya lakukan ini hanya kecil dibandingkan apa yang Bapak Ibu Saudara mampu lakukan. Kadang-kadang kita digerakkan tapi kita yang ngeyel, enggak mau. Tapi rasanya kalau habis itu tuh rasanya plong gitu. Happy. Lega di situ. Suatu kali saat saya pulang gereja. Ketika saya pulang gereja Tuhan bilang, nanti akan ada orang yang harus kamu kasih dan kamu berkati. Saya sudah siapkan uang di sini. Jadi ceritanya waktu itu saya ngambil uang di ATM, sebagian saya kasih ke istri saya untuk berpuluhan, sebagian saya simpan pikir saya, gue jagan, gue cekelah, saya kantongin di situ. Sepanjang perjalanan naik mobil saya tunggu, saya sendirian. Perempatan orang masih jaluk-jaluk. Pindah perempatan lagi kok enggak ada yang ngamen. Maju lagi perempatan lagi kok enggak ada yang ngemis gitu. Ini yang mana Tuhan gitu. Kamu hampir dekat rumah. Baru ketika akhirnya kira-kira 1,5 kilo lah, 1 kilo 2 kilo sebelum sampai rumah. Sampai di lampu merah. Tuhan bilang dalam hati, gerakan hati. Nah, sebelah kanan tuh. Itu yang harus kamu kasih. Saya tengok ke kanan. Bapak Ibu tahu, itu ada sekitar 30-an anak-anak pang, bajunya hitam-hitam, aku tindek sini, tatonan, sangar-sangar. 30-an nongkrong di situ lagi nunggu truk, nunggu apalah karena mereka mau pulang. Saya bilang dalam hati saya mungkin kira-kira gitu ya. Nah, itu cek ini Tuhan. Ngasih segitu banyaknya terus duitnya piro kan gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, ya itu. Saya bilang enggak lah Tuhan, kakehan. Saya belok kiri ke arah rumah. Dalam perjalanan ke arah rumah Tuhan bilang, kenapa kamu ngeyel? Kenapa kamu ngotot? Ya itu yang tak maksud. Bilang aku wakil mentah ya Tuhan, satu gitu loh ya. Mbok loro masih mending lagi, yang semono 30 ya terus piye gitu. Tapi enggak, Tuhan bilang enggak, putar balik. Saya bilang putar balik, sudah saya putar balik. Agak konyol, saya sendirian gitu kan naik mobil. Lalu ketika melewati sebuah pom bensin, di situ ada mobilnya Roti Dika. Tuhan bilang berhenti, beli roti. Ya sudah saya ikutin aja, berhenti, parkir, beli roti. Pak, beli. Kantong. Saya mau masuk mobil, Tuhan bilang stop. Itu ada bapak-bapak jual kerupuk kulit. Tukunan sisan. Ya ampun, gitu kan. Ya udah, saya beli roti, kerupuk kulit, masuk mobil. Muter balik menuju ke tempat orang-orang pang itu. Dalam hati saya, nek sampai mereka wis hilang. Sing meh mangan sopo iki. Roti sebanyak ini, kerupuk kulit sebanyak ini sing meh mangan sopo. Masa murah tuh saya, kerupuk kulit itu kan. Belum lagi roti itu gandum juga. Itu sudah. Saya bilang Tuhan jangan sampai mereka pergi dulu. Dan benar, sampai sana mereka belum pergi. Saya buka kaca. Kaca sebelah kiri turun. Gitu. Saya bilang, Mas, udah makan? Belum. Udah. Iya makan ya. Tuhan bilang turun. Dalam hati saya, dia anak-anak bang. Waktu itu kejadian udah cukup lama. Waktu itu kalau perjamuan kudus tidak kayak sekarang. Sekarang mah bebas, saya hitam-hitam. Perjamuan kudus memperingati kematian Kristus, saya hitam-hitam. Dulu perjamuan kudus putih-putih ya. Bapak Ibu pasti beberapa tahu lah kenapa harus putih-putih. Kalau perjamuan kudus baju saya dulu putih-putih. Putih-putih semua. Ya. Jadi saya pakai putih-putih. Saya turun dari mobil dengan takut, putih-putih, yang lain hitam-hitam kayak sangar-sangar. Tuhan bilang turun, ya sudah saya turun. Ketika turun bertanya dengan mereka, dari mana kalian? Ada yang dari Tasik, ada dari Cirebon. Mereka habis nonton konser Slank di Karanganyar. Mereka nunggu pulang ke tempat mereka dengan truk. Saya bilang belum ada makan, belum om. Tuhan bilang saat itu juga, yang ada di kantong berikan semua. Ya Tuhan, roti wes lo Tuhan, kerupuk kulit udah lah Tuhan, masa ya semua. Saya bilang, mana yang paling tua? Saya bilang, ini om, beli sarapan tapi tidak beli rokok. Ya om, kamu lapar, ya udah beli sarapan. Ada satu anak kecil perempuan pakai jaketnya gombrong gitu. Deket dengan saya bilang, saya pegang kepalanya, rumahmu mana dik? Cirebon om. Langsung pulang, bapak ibu mau nunggu. Ya om, ini mau pulang. Ya udah beli sarapan. Sudah, lalu saya bilang, boleh enggak saya foto? Bareng-bareng. Boleh om, saya punya fotonya tapi saya nggak bawa. Saya punya fotonya, kapan-kapan saya share fotonya.
Lalu akhirnya saya mau selfie gini. Salah satu temennya bilang, oh jangan selfie om. Lalu mereka suruh satu orang, gue yang moto. Jadi satu orang ini dikorbankan untuk moto. Dia gak ada di dalam foto itu. Dia maju ke depan, lalu saya foto bersama. Itu foto paling kontras. Saya putih-putih di tengah-tengah mereka. Mereka hitam semua. Ketika saya udah mau pamit pulang, satu orang nyelet, pulang gereja ya om. Saya kaget. Iya kok tahu? Iya om, pasti pulang gereja. Mereka tahu ya. Atmosfer mungkin putih-putih. Lo putih-putih kan bisa aja pas kibra toh. Loh iya toh, putih-putih bisa pas kibra. Bisa juga putih-putih itu mantri, bisa. Tapi kenapa mereka bilang pulang gereja ya om? Saya percaya mereka merasakan bedanya orang gereja sama yang bukan. Nah dorongan-dorongan semacam itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita diingatkan untuk kita menyatakan perbuatan baik sebagai bukti iman kita. Rasul Paulus mengingatkan itu. Jangan cuma pintar di mimbar dan ya, praktek nih, siap komandan. Rasul Paulus mengingatkan, jangan cuma pintar tok jemaat Korintus, hebat di sini tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, jemaat Korintus, next, ingat kembali, kenapa Rasul Paulus kok bilang beri. Alasan yang kedua, karena jemaat Korintus itu, ayo Mas Dunus, nah punya janji jemaat Korintus, makanya ditagih. 2 Korintus 8 ayat 10-11, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Jadi ketika Rasul Paulus bilang beri, tabur, bukan karena beliau lagi butuh duit. Bukan karena beliau cinta duit, bukan karena Rasul Paulus pengen beli mobil baru, oh enggak. Rasul Paulus pengen pakai jam baru, sepatu baru, enggak. Rasul Paulus sedang mengingatkan, kamu kan punya janji memberi untuk pelayanan. Maka diingatkan, beri, ayo. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tuh kan ketika kita lagi dalam keadaan butuh Tuhan, kita perlu mujizatnya, kita perlu pertolongannya. Kan seringkali itu kan kita juga sama tuh, Tuhan aku janji Tuhan, ini mbok tolong Tuhan, maka aku akan begini. Tuhan tolong gak? Tuhan tolong. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan sudah menolong, kita lupa sama janji kita. Nanti kan Tuhan cuma bilang, piye toki gitu. Jarene, wah ternyata kok belenjani janji. Nah, itu manusia. Kalau Tuhan tidak bisa lalai dengan janjinya. Tidak bisa. Karena karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan itu setia. Tuhan kita tidak mungkin lalai dengan janji. Tidak bisa. Karena sifat Tuhan adalah setia. Tapi kalau kita lalai dengan janji, sering. Betul ya Mbak Asih? Bakso sampai sekarang belum terwujud-wujud Mbak Asih. Sampai sekarang. Udah mau selesai tahun 2023, belum jadi baksonya. Kemarin nambah lagi bakmi godok Pak. Mas ada bakmi godok Mas. Daerah pasar apa itu? Geblekan. Ini sampai sekarang belum. Gimana Bu Seti? Nanti Bu Seti, nanti Tapi beliau punya alasan yang tepat. Nah waktu ini orang tahu jodoh gitu kan. Nah Rasul Paulus jadi nagih, itu bukan ditagihnya bukan karena Rasul Paulus itu butuh, enggak. Karena mengingatkan. Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat Korintus punya janji. Ya. Nah kemudian yang ketiga, kenapa Rasul Paulus mengingatkan? Nah untuk keseimbangan tubuh Kristus. Maksudnya gimana? 2 Korintus 8, 13, 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan beri. Kenapa? Karena supaya kita ingat, kita ini lebih itu tidak dalam segala hal. Kita berlebih ini tidak dalam segala hal. Ada yang berlebihnya itu harta. Ada yang berlebihnya tenaga. Ada yang berlebihnya waktu.
Ada yang berlebihnya kecerdasan, kepintaran. Jadi kalau kita bilang, lah nek aku memberi penak sing tak beri no. Meringankan dia. Oh enggak, Rasul Paulus mengingatkan, ketika kamu memberi harta, ini bukan kamu meringankan mereka. Bukan supaya orang lain mendapat keringanan, bukan. Tapi sebenarnya kita sedang saling jaga keseimbangan. Yang punya uang lebih, ya beri uang. Yang punya tenaga lebih, beri tenaga. Bapak Ibu mungkin uangnya banyak, tapi mungkin tenaga kita perlu pertolongan orang lain. Sehingga kita memberinya uang, orang lain akan memberi tenaga. Bapak Ibu mungkin tenaganya lebih, tapi waktunya nggak ada. Orang lain akan beri waktu. Mungkin tenaga kita lebih, tapi kita nggak terlalu cerdas. Saya ini nggak terlalu pinter. Nah, dengan bertemu banyak orang-orang pinter, nah saya makin pinter, kan gitu, belajar. Nah kalau enggak kan kita merasa kita yang paling berisi, paling hebat. Nah, aku memberi penak sing tak beri ya. Enggak. Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita memberi, itu sebenarnya sedang menjaga keseimbangan. Nah itu alasannya. Nah sehingga kalau kita pikirkan lagi, berarti Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk memberi itu bukan karena dia cinta uang. Bukan. Tapi apa? Supaya jemaat Korintus ingat, iman itu harus nyata lewat perbuatan. Supaya jemaat Korintus ingat, janjimu harus ditepati. Supaya jemaat Korintus ingat bahwa memang kamu hebat dalam pikiran, kamu hebat dalam ini itu, ya. Tapi berikan juga lah hartamu, supaya yang lain yang punya hal-hal yang lebih yang lain akan bisa mencukupkan, sehingga ada keseimbangan dalam tubuh Kristus, dalam gereja. Kan tidak semua di sini hartanya berlebih. Ada yang pikirannya yang berlebih. Ada yang mungkin waktunya yang berlebih. Kita saling menjaga keseimbangan itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ini yang dipikirkan Rasul Paulus. Sehingga bukan Rasul Paulus itu butuh uang, apalagi cinta uang. Enggak. Ya. Nah, setelah jemaat Korintus disadarkan akan hal itu, mereka harus memberi, mereka harus menabur demi pekerjaan Tuhan, demi pelayanan. Rasul Paulus bilang sebuah jaminan. Ingat nih, kalau kamu memberi udah nggak usah takut. Kenapa? Karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan. Jadi kalau memberi, udah tenang. Tidak usah khawatir, karena Allah kita mampu mencukupkan bahkan lebih dari yang kita perlukan. Nah, satu yang harus kita pahami dan kita ingat dari ayat tadi. Allah punya janji akan memberkati berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu bahasa aslinya ini, periseio. Periseio itu artinya ini Bapak Ibu. Periseio itu artinya lebih dari cukup. Periseio itu melimpah. Bahasa Jawa enak, bludak. Nah, enak itu. Bahasa Jawa itu paling benar. Ya, bahasa Indonesia cuma jatuh. Bahasa Indonesia tipe apa jatuh atau tersungkur gitu. Bahasa Jawa macam-macam. Iso geblak, iso glosor, reno-reno itu bahasa Jawa ya. Jadi, periseio itu lebih dari cukup. Apa? Bludak. Penuh tapi sampai luber. Itu periseio. Nah, saya tanya, kalau kita mendengar kata penuh sampai luber sampai membludak, senang enggak bunyi mas? Wah senang dong. Wah yes Tuhan, aku mau yang bludak itu Tuhan, gitu kan? Bener enggak? Bener enggak Pak Daniel? Senang enggak Pak Daniel? Oh, bludak, senang. Nah, tapi yang bludak itu apa tuh? Yang luber dari Tuhan apa? Nah, perhatikan Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 1 ayat yang kelima, Rasul Paulus bilang begini. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam apa? Kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nah orang Kristen ure, pengennya penghiburan yang berlimpah-limpah. Pengennya berkat yang berlimpah-limpah. Neng gak mau terima kesengsaraan berlimpah-limpah. Penderitaan berlimpah-limpah, nehi Tuhan, jangan Tuhan. Padahal cara Tuhan harus dengan cara itu. Di dalam Kristus, 2 hal ini tidak bisa dilepaskan. Hidup di dalam Kristus akan membuat kita mengalami kesengsaraan karena Kristus, namun juga dimampukan melalui penghiburan karena Kristus.
Bapak Ibu mungkin aku ikut Yesus itu, aku hidup ya baik-baik saja. Saya hidup ya nggak merugikan orang. Saya menjaga betul hidup saya. Tapi kenapa banyak orang nggak suka sama saya? Itu adalah bagian penderitaan karena Kristus. Tapi Tuhan pun berjanji akan memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Gini loh Bapak Ibu, kenapa kesengsaraan dan penghiburan itu nggak bisa dilepaskan? Saya tanya begini, gimana kita bisa betul-betul merasakan enaknya, nikmatnya tidur yang lelap? Kalau kita belum pernah merasakan, tidak bisa tidur sama sekali. Betul? Bapak Ibu kalau nggak pernah ngalamin tidak bisa tidur, tidur lelap itu pasti disepelekan. Bapak Ibu kalau belum pernah ngalamin nggak bisa tidur, maka tidur lelap itu pasti akan halau betok. Tapi kalau pernah mengalami susahnya, nggak bisa tidur. Pasti begitu tidur bisa lelap sekali. Maka itu adalah berkat yang berlimpah-limpah. Betul? Ada jemaat yang sedang katekisasi dengan saya. Dia cerita, 8 hari tidak bisa tidur. Saya bilang, nah terus ngopo kowe Mas? Nggak tahu Pak, kelop-kelop gitu Pak. Pikiran saya kesana kemari. 8 hari saya cuma minum air putih. Loh mutih apa Pi? Ya enggak Pak. Enggak bisa makan tumpah. Tidur enggak bisa. Oh stres dia. Dia lagi stres waktu itu. Memikirkan suatu permasalahan yang cukup berat di keluarga, 8 hari enggak bisa tidur. Minum obat enggak bisa. Enggak ngaruh. Sampai pada akhirnya ketika bisa tidur lagi dia bilang, ternyata tidur lelap itu nikmat sekali. Bapak Ibu kalau nggak pernah ngerasain namanya susah air, maka keran air di kamar mandi bludak. Tapi kalau kita pernah ngalami ternyata air kering ring sampai harus beli air dari luar. Saya pernah mandi pakai air galon. Wah, hebat toh. Orang sugih itu. Kenapa? Karena pompa saya rusak. Didandani, oh pikir piye toh kok pompanya dibenerin enggak bisa lagi. Kok yuk airnya enggak mau naik. Padahal sudah malam, sudah maghrib menjelang malam, harus mandi semua. Saya bilang ya sudahlah, beli air galon yang isi ulang itu yang 1 galon 3,5-4 ribuan itu aja lah. Beli 4-5 galon buat mandi. Wah, hebat toh. Air galon buat mandi. Lah gimana? Tapi ketika saat itu merasakan ternyata air itu sepele, tapi itu penting. Seringkali kita melalaikan berkat yang limpah-limpah karena kita menganggap itu biasa saja. Nah, Tuhan izinkan penderitaan yang berlimpah-limpah supaya Bapak Ibu bisa menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini itu semua berkat yang limpah-limpah dari Tuhan. Amin. Ketika kita tergeletak sakit, tidak berdaya, sekarang jadi sehat, itu kan kemurahan Tuhan, dok. Kita harus mengingat bahwa kita hidup saat ini itu sudah menerima banyak kelimpahan. Cuman yang kita pikir kelimpahan itu kan selalu rekening yang gemuk. Saya tuh di tas saya tuh bawa 2M. 1.500. Ada kalau cuma 2M saya bawa 1.500. Orang kan ujar wow, kelimpahan itu. Bapak Ibu ingat, cinta uang itu akar segala kejahatan. Hati-hati. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa penderitaan berlimpah-limpah akan membuat kita mengalami penghiburan berlimpah-limpah. Nah, siapkah kita? Kalau teologi kemakmuran menekankan menolak penderitaan dan hanya memburu kelimpahan. Tapi Injil yang benar itu dia akan menekankan kelimpahan dari Allah adalah bagian yang tidak dapat terlepas dari pengalaman penderitaan bersama Allah. Jemaat NCC yang pagi pernah share sama saya. Ketika dia melahirkan, anaknya baru umur 1 hari. Ini anak yang sudah ditunggu-tunggu. Lahir umur baru 1 hari. Kehamilannya itu cukup panjang. Enggak lahir-lahir. Bingung. Udah di rumah sakit sekian hari kok ya enggak kontraksi-kontraksi. Bingung. Suaminya datang ke gereja berdoa, Tuhan tolong anak sama istri. Mosok udah di rumah sakit enggak kontraksi-kontraksi, enggak lahir-lahir.
kalau mau mbok ambil, ambil aku, jangan ambil istri sama anakku. Tolong Tuhan, biar lahir baik, selamat. Puji Tuhan, lahir selamat. Umur 1 hari, sang suami kecelakaan dan meninggal. Yang doa tadi, kalau mau ambil, ambilin aku loh Tuhan. Semacam sisi. Cerita. Saya ceritakan supaya jadi penghiburan buat kita. Ketika dia dapat informasi, dia nggak dapat informasi langsung, dia dijemput sama komandan suaminya militer. Istrinya bilang, lu mana suamiku? Suamiku di rumah berberes-beres. Kamu tak jemput aja. Dijemput sama komandan dan kawan-kawannya. Sampai di rumah sudah banyak orang, ada rangkaian bunga, suaminya meninggal. Dia bilang 1 tahun om, saya seperti orang gila. Kemana saya pergi lihat orang pakai baju goreng, saya bilang, bang, kok kamu nggak pulang-pulang bang? Bukan Bang Toyib loh ya, bukan. Ini suaminya, bang ayo pulang bang. Padahal suaminya udah nggak ada. Saya dengar sambil nangis, saya bilang, manusiawi kalau itu hampir gila. Saya bayangkan aja, rasanya berat sekali. Baru 1 hari ditinggal suami pergi untuk selama-lamanya. Tapi sekarang dia rasakan bahwa dia mampu berdiri sampai sekarang, itu kemurahan, itu berkat Tuhan. Makanya tadi pagi saya bilang, ibu pernah mengalami penderitaan yang berlimpah-limpah, tapi sekarang ibu mengalami penghiburan yang berlimpah-limpah. Iya, betul. Memang rasa-rasanya kita nggak bisa ngerti nyelami caranya Tuhan. Jadi kita percaya pasti Tuhan punya rencana yang indah dengan cara-cara yang demikian. Amin. 10 tahun saya menanti. Bukan perkara yang mudah. Setiap orang punya pergumulan. Bapak Ibu Saudara di tempat ini pasti juga punya pergumulan. Tapi ketika Tuhan jawab pergumulan dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Bukan hal yang mudah. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara bisa melewati masa penderitaan yang berlimpah-limpah, masa kesengsaraan yang berlimpah-limpah, bisa enggak kita punya pola pikir begini, bahwa penderitaan yang berlimpah-limpah ini, kesulitan yang berlimpah-limpah ini adalah ancang-ancangnya Tuhan untuk menunjukkan penghiburan yang berlimpah-limpah di kemudian hari. Amin. Itu yang harus kita yakini. Yang kedua, Allah memberi kita apa yang kita perlukan. Tuhan akan cukupkan Bapak Ibu. Kata kuncinya yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan banyak. Tapi yang penting kan yang diperlukan toh, yang penting cukup Bapak Ibu. Bahasa aslinya autarkeia. Autarkeia itu artinya merasa cukup, merasa puas, swasembada, merasa cukup, merasa puas. Nah, sekarang saya tanya, namanya merasa cukup, merasa puas, berarti permasalahannya bukan yang ada pada genggaman. Merasa cukup, merasa puas, permasalahannya bukan pada dalam genggaman kita ini, bukan. Masalahnya bukan di sini, tapi masalahnya di sini. Merasa puas, jadi berapapun yang kita pegang, kuncinya kan di sini. Kita bisa merasa puas nggak sama yang di genggaman ini? Merasa puas itu bukan tentang berapa jumlah yang di genggaman kita. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, bukan. Merasa puas itu bukan tentang yang di sini, merasa puas tentang yang di sini. Berapapun yang saya genggam, kalau saya merasa cukup, saya merasa puas, maka saya merasa tenang. Kuncinya bukan pada yang dipegang Bapak Ibu, kuncinya pada dalam hati kita. 1 Timotius 7-10, saya bacakan dengan cepat saja. Rasul Paulus pernah menulis kepada anak rohaninya Timotius, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ya, saya sekarang mau jabarkan satu persatu dengan cepat. Yang pertama, tadi dikatakan kita nggak bawa apapun ke dalam dunia dan kita nggak bawa apapun keluar. Artinya apa? Bahwa harta yang kita miliki sekarang ini bertahannya cuma di dunia. Saya ulang sekali lagi. Apa yang Bapak Ibu Saudara miliki bertahannya cuma di sini. Begitu kita tutup mata di sini dan buka mata di surga, kita bawa enggak? Enggak. Oleh karena itu, pantaskah kalau demi apa yang hanya sekedar sementara di dunia, lalu kita melalaikan semuanya?
Ada hal-hal yang lebih mulia di dunia ini Bapak Ibu. Yang pertama jelas Tuhan, itu lebih mulia. Jangan sampai karena harta kita melalaikan Tuhan. Yang kedua apa? Keluarga. Jangan sampai hanya karena kita memburu harta, kita melalaikan keluarga. Yang ketiga apa? Kesehatan. 3 hal ini hal yang mahal dan mulia. Tuhan yang paling penting, keluarga, kemudian kesehatan. Manusia ini kan lucu. Lucunya apa? Dia mengorbankan kesehatannya demi mendapatkan uang. Kerja keras sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ketika dia dapat uang, dia akan mengorbankan uangnya untuk mendapatkan kesehatan. Dia beli obat, dia pergi ke lab, cek dan segala macam. Oleh karena itu, 3 hal ini harus kita jaga. Tuhan, keluarga, kesehatan. Itu lebih penting dari sekedar mengejar uang. Uang itu sementara. Yang kedua, dikatakan dalam ayat tadi, begini, asal ada makanan dan pakaian cukup. Artinya apa? Artinya rasa cukup itu sebenarnya bermula dari mendahulukan yang utama. Yang penting kan ada makanan, yang penting ada pakaian. Udah cukup, kata Rasul Paulus. Ini berbicara mendahulukan yang utama. Yang utama apa? Bayar cicilan rumah, ya sudah, dahulukan Bapak Ibu. Yang utama apa? Bayar cicilan kendaraan, ya sudah, dahulukan. Apalagi yang utama? Cicilan TV, kulkas, kompor, wah ternyata akeh cicilan. Ternyata sampai bercicilan ya Pak, karena cicilan itu. Tapi dahulukan dulu yang utama. Persembahan bagi Tuhan, perpuluhan, apapun yang jadi komitmen Bapak Ibu sama Tuhan. Saya tidak akan menuntut, saya nggak akan mengatur. Karena ketika Bapak Ibu memberi kepada Tuhan, itu adalah privat kita, privasi kita sama Tuhan. Urusan kita sama Tuhan. Yang ketiga, keinginan memperkaya itu akan bisa menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keinginan memperkaya diri itu adalah ketamaan, jebakan menuju keruntuhan, jebakan menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, kaya salah nggak? Nggak salah. Saya ulang sekali lagi, kaya itu nggak salah. Puji Tuhan ketika kita diberkati dan menjadi kaya. Tetapi keinginan memperkaya itu artinya ingin lebih kaya lagi, ingin lebih kaya lagi, ingin lebih kaya lagi. Dulu naik motor peletok berdua goncengan sama istri itu udah senangnya bukan main. Lalu Tuhan berkati dengan ada kendaraan mobil. Pengen lebih lagi, Tuhan berkati pakaiin terus pengen lagi ya, pengen lagi ya, pengen lagi ya, pengen lagi ya. Nah keinginan memperkaya diri semakin itu berangkat dari ketamakan. Dan ketamakan hanya akan mendatangkan keruntuhan dan kebinasaan. Kemudian dikatakan juga sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Peringatan berikutnya dari Rasul Paulus, jangan sampai kita cinta uang. Jadi penting punya rasa cukup. Bagaimana kita punya rasa cukup? Menyadari bahwa harta itu cuma berlaku di dunia, lalu dahulukan yang utama, hati-hati dengan jebakan menuju keruntuhan ini, yaitu ketamakan, dan jangan sampai uang membuat kita menyimpang dari iman. Orang dikatakan cinta uang itu kalau karena uang dia menyimpang dari iman. Orang dikatakan cinta uang itu kalau karena uang menyimpang dari iman. Kalau kamu mau tinggalkan imanmu, nanti kamu bisa naik jabatan. Nah itu bahaya, itu cinta uang. Kalau kamu mau daganganmu laris, mendingan kamu datang ke mbah ini. Mbah ini itu bisa akan memberikan cara-cara gini-gini supaya nanti daganganmu laris manis. Kita meninggalkan iman demi dagangan laris. Nah, itu sudah cinta uang, teman. Tapi selama Bapak Ibu tetap memegang iman dengan benar, Bapak Ibu tetap memegang iman dengan teguh, bekerja keras, itu bukan cinta uang. Cinta uang itu kalau sampai karena uang kita menyimpang dari iman. Ya, jadi tadi kita pelajari, ini kan bagian ya dari poin-poinnya. Poin yang pertama tadi bahwa Allah mampu memberkati kita berlimpah-limpah. Poin yang kedua bahwa Allah akan mampu memberikan yang kita perlukan, Allah akan mencukupkan. Dan poin yang terakhir adalah bahwa kecukupan atau kelimpahan dari Allah itu untuk tujuan pekerjaan baik. Bukan untuk kesenang-senangan kita, bukan untuk kita foya-foya, bukan supaya kita yang laki-laki bisa punya istri lagi. Oh siapa tahu, wah itu samanya aku tak, wah itu satu kurang. Saya suatu kali saat, saya kan masih bekerja ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu bahwa saya mengembalakan bentuk ucapan syukur saya, tetapi saya punya janji sama Tuhan bahwa saya tetap
bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya. Oleh karena itu saya masih bekerja. Suatu kali saat saya lagi dinas, saya visit ke sebuah pabrik, saya ketemu sama kepala produksinya. Setelah saya ngomongin bisnis, setelah saya ngomongin pekerjaan, kami duduk santai, dia bilang gini sama saya, Pak Daniel, anak berapa? Saya bilang 2. Dari berapa istri? Kaget saya, loh ya 1. Gitu. Loh siapa tahu Pak Daniel anaknya 2 tapi mbarep semua. Lah maksudnya gimana Pak? Loh siapa tahu. Saya terus rodok lemot saya. Anak 2 mbarep kabeh. Oh saya nangkep maksudnya. Lalu saya bilang, wah ya enggak Pak. Saya bilang 1 aja sudah bikin pusing. Apalagi 2 makin pusing. Saya bilang gitu. Loh saya apa adanya. Loh suami-suami itu loh. Ya, istri itu memang membuat kita jadi senang, happy. Tapi kadang-kadang kan bikin pusing ya. Bener loh. Ya ibu-ibu bener loh. Ya kadang-kadang kami itu suka pusing dengan istri kami. Mau makan apa? Terserah. Ya wes, tak ajak ke mampir bakso gitu. Ini ya, enggak mau ah. Loh piye toh, kata terserah. Ya udah maju lagi. Anu ya nasi goreng ya, wegah. Loh piye toh, katanya terserah. Ya wes, roket chicken. Wah bosen lah. Katanya terserah gitu loh. Itu ibu-ibu. Saya enggak tahu kan, enggak semua ya, tapi kebanyakan begitu. Kadang-kadang saya bingung gitu kan. Makanya saya bilang, 1 aja saya udah 1 cukup lah, enggak mau 2. Dalam kekristenan 1 untuk selamanya. Amin. Enggak boleh 2. Baru ini enggak boleh Pak ya. 1 aja sudah repot loh Pak, apalagi 2. Repot-repot itu nanti ya. Nah, artinya kelimpahan itu bukan untuk kita terus nambah istri. Enggak. Kelimpahan untuk kita jadi nakal, enggak. Kelimpahan itu untuk pekerjaan baik. Ya. Dikatakan dalam ayatnya, ini kan, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Atau dalam versi mudah dibaca, kamu akan memiliki lebih daripada cukup untuk setiap pekerjaan yang baik. Kata pekerjaan itu menggunakan kata ergon, artinya tugas, pekerjaan, perbuatan, atau hal. Ya, jadi ayat Efesus 2:10 bilang begini Bapak Ibu, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang bahkan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Bapak Ibu diberkati itu tujuannya untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ada yang membutuhkan, kita tolong. Itu tujuannya tuh. Tuhan memberkati kita bukan supaya kita jadi tandon. Tuhan memberkati kita supaya kita jadi pipa. Tandon hanya untuk nampung saja. Tapi pipa yang menyalurkan air itu bisa sampai kemana-mana. Tuhan berkati kita bukan untuk kita makin gemuk makin buah, tapi ada orang-orang yang membutuhkan. Saya pernah dapat pembelajaran dari seorang sahabat. Dia bilang gini, ada yang namanya berkat mampir Mas dalam hidup saya. Saya dengar, gimana maksudnya Pak berkat mampir? Berkat mampir itu gini, kalau saya dapat berkat, tidak langsung saya gunakan. Saya doa dulu sama Tuhan, apakah ini untuk saya atau untuk orang. Dan ketika memang tidak lama ada orang membutuhkan, ada orang perlu, dan jumlahnya mirip-mirip, bahkan sama persis, saya yakin itu berkat mampir. Cuman mampir tok untuk orang yang membutuhkan. Dan kadang-kadang jangan-jangan Bapak Ibu juga menerima berkat mampir. Bukan untuk kita, tapi untuk orang yang memerlukan. Ya, jadi tujuan kelimpahan adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kita dalam pekerjaan Pak. Nah, Rasul Yakobus pernah bilang, ini penutup, sekarang seseorang mungkin bisa punya pendapat. Beberapa orang punya iman, beberapa punya perbuatan baik. Tapi saya berkata, kata Rasul Yakobus, bagaimana Anda bisa menunjukkan kepada saya iman Anda jika Anda tidak memiliki perbuatan baik? Saya akan menunjukkan kepada Anda iman saya dengan perbuatan baik saya. Sekarang Bapak Ibu dapat tantangan. Tunjukkan iman yang kita punya dengan melakukan perbuatan baik. Memberi, menolong, berbagi. Untuk apa? Untuk orang yang membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun yang Tuhan gerakkan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau sudah muncul gerakan hati itu, ingat, janji itu Tuhan pasti akan ingatkan. Tuhan akan tagih. Ayo, komitmenmu kemarin apa? Janjimu apa? Yuk, lakukan itu. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Besok minggu ketiga, saya akan membahas gimana caranya kita memberi dengan benar. Karena tadi ayat yang ke-7 kan bilang, berilah bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Nah itu baru saya akan bahas nanti minggu ketiga. Minggu pertama saya malah bahas lebih banyak ayat yang ke-8 tadi.
Allah mampu memberi untuk mencukupkan kita, bahkan memberi dengan kelimpahan. Kesimpulannya, memberi bukan upaya memaksa Tuhan mengembalikan lipat kali ganda. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberi orang, itu bukan upaya kita sedang nyogok Tuhan. Itu bukan upaya untuk kita maksa Tuhan supaya mengembalikan lipat kali ganda. Uang apa yang kita punya ini semua miliknya Tuhan. Tapi memberi adalah bukti iman kita. Dan bukti pengharapan kita kepada Allah yang sungguh-sungguh hidup. Kalau kita memberi, itu bukti kita punya iman yang hidup. Kalau kita memberi, itu bukti kita punya pengharapan yang kuat sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika Mbak Asih memberi, Mbak Asih yang dimiliki Mbak Asih, ketika Mbak Asih memberi, berkurang enggak yang kita miliki? Berkurang dong secara matematika, betul enggak? Nah, tapi kalau kita takut untuk memberi karena kita kekurangan, itu seakan-akan kita enggak yakin Tuhan mampu tutupi lagi kekurangan itu. Betul enggak? Jadi memberi itu bukti kita punya pengharapan sama Tuhan. Kalau saya memberi, saya mengurangi apa yang saya punya untuk orang lain, dengan penuh keberanian saya percaya, pasti Tuhan mampu menutup lagi kekurangan yang saya punya ini. Itu maksud saya. Jadi memberi itu bukti iman kita yang hidup dan bukti pengharapan kita yang hidup. Gak usah khawatir, gak usah takut Bapak Ibu. Memberi, beri aja. Tuhan yang akan selalu cukupkan. Kata kuncinya cukup. Berkelimpahan itu adalah bagian rasa kita. Kita merasa Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dengan apa yang kita miliki saat ini. Allah mampu memberkati kita berlimpah-limpah. Allah mampu memberi kita apa yang kita perlukan. Allah akan mencukupkan itu. Dan perhatikan, kelimpahan dari Allah ini tujuannya untuk pekerjaan baik. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk nambah istri Pak. Bukan untuk ini, bukan untuk itu yang aneh-aneh. Tapi satu, untuk pekerjaan baik, untuk tugas baik, untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita lakukan. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Mari kita akan persiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan dan juga mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Pak. Main musik boleh maju ke depan. Syukur pada Allah. Terima kasih. Kita menaikkan pujian percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Makasih Pak. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Janjimu ajaib. Haleluya. Yes. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah. Haleluya. Hanya Kau segalanya. Saya mohon Mas Adi boleh bantu saya melakukan pelayanan perjamuan. Dan saya juga mohon Pak Ruli boleh bantu saya Pak untuk melakukan perjamuan. Kehidupanku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya.
percaya. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mampu memberikan lebih dari apa yang kami butuhkan. Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan kami. Dan kami percaya kelimpahan yang Tuhan anugerahkan adalah sebuah kesempatan, alat di mana kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kami melakukan pekerjaan yang baik, untuk kami melakukan tugas yang mulia. Kami menolong orang lain, kami memberkati banyak orang, supaya Tuhan semakin dipermuliakan, Tuhan semakin dibesarkan, Tuhan semakin diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pegang janji-Mu. Engkaulah Allah yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang maha dahsyat. Kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami pegang janjinya Tuhan. Oleh karena itu kami tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Kalau hari-hari ini kami diizinkan Tuhan untuk mengalami fase-fase di mana kami bertanya-tanya apa maksud dan rencana Tuhan. Kami tidak tahu kemana kami harus melangkah. Ada perasaan, kadang-kadang muncul kecemasan dan kekhawatiran. Tapi biarlah Tuhan malam hari ini kami beroleh kekuatan yang baru. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak terbatas, mampu menolong kami, memberi lebih, mencukupkan, dan memampukan kami memakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam kuat dalam hati kami, menjadi rema dalam hati kami, dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami bersama-sama akan ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Sucikan, layakkan, kuduskan setiap kami semua, dan juga pelayan-Mu yang akan melayani. Biarlah apa yang kami kerjakan tidak bersalah di hadapan Tuhan, tapi justru kami semakin memperingati kematian Kristus. Hati kami makin limpah dengan syukur, makin cinta dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sudah mati demi menghidupkan kami. Terima kasih Bapa. Hormat pujian kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pak Ruli dan Mas Adi boleh bantu untuk membagikan perjamuan kudus. Kir dalam kehidupan berserah di dalam kekuatan. hanya Kau Segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. terukir dalam Kehidupanku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya. Sekali lagi katakan ku percaya. Haleluya Tuhan. janji-Mu Mari renungkan setiap firman yang sudah ditaburkan. terukir dalam kehidupanku. Seraya kita memandang pada salib Tuhan, kita menghayati kasih-Nya, kita menghayati pengorbanannya. Haleluya. Percaya. Janji-Mu ajaib, Segera Bapa Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri sekali lagi untuk kita bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus malam hari ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama, mari kita merenung sejenak. Kita mengingat sejenak bahwa kita manusia berdosa. Sesungguhnya kita adalah seteru Allah karena perbuatan-perbuatan dosa kita, karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia Yesus Kristus sendirilah yang memperdamaikan kita lewat pengorbanannya di kayu salib.
kita merenung sejenak, mengucap syukur atas. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sambil bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya, untuk kesetiaan-Nya, untuk pengorbanan. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dimampukan. Kalau nyawa saja Engkau berikan, terlebih lagi segala keperluan kami, segala kebutuhan kami, doa-doa pergumulan tantangan hidup yang kami hadapi. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan menolong. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami terima berkat perjamuan kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di sore hari ini semakin menguatkan kita di dalam iman Kristus. Di saat ini kita akan berikan persembahan. Kami mohon para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Asih. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Atas kebaikan dan atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah tempat ini ya Tuhan, peribadatan Engkau di dalam ibadah kami ya Tuhan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, dan sebentar kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Kami percaya persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama-Mu semakin bermulia. Dan kami memberi dengan kerelaan hati dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan sampaikan informasi kegiatan sepekan di GKI MCC. Setiap hari Senin akan ada latihan tambohin pukul 6 sore 6. Kemudian di hari Selasa pukul setengah 7 ada pemuritan. Kemudian di hari Rabu, berarti ini minggu pertama. Komba. Besok Selasa komba di rumah Buyoto di Solo Selatan pukul setengah 7 atau jam setengah 7, pukul setengah 7. Kemudian di hari Kamis Rabu masih ada informasi bahwa ada siaran di Radio Immanuel program GKI MCC Kristal. Kemudian di hari Kamis pukul setengah 7 malam ada latihan pujian dan jam 6 pukul 6 itu untuk yang pertama, pukul 7 untuk yang ibadah yang kedua. Kemudian di hari Jumat pukul 6 ada menara doa di Maestro. Kemudian di hari Sabtu ada Metanex remaja dan pemuda pukul setengah 6. Kemudian di hari Minggu ada ibadah raya yang pertama di Solotek pukul 8. Kemudian di pukul 3 ada ibadah gereja anak GKI MCC di Maestro atau di Solotek di Maestro. Dan pukul 5-nya ada ibadah raya yang kedua di Solo Baru di Warisan, Hotel Warisan. Ada informasi tambahan, Pak? Untuk ibadah Padang Bapak Ibu, catatannya saya buka dulu. Itu ibadah Padangnya itu tanggal 27 Agustus. Jadinya di Tawangmangu. Tapi tempatnya sedang kami pastikan. Harapannya nanti di minggu ini sudah ada pengumumannya untuk tempatnya di Tawangmangunya di sebelah mana akan diumumkan. Ya, di minggu ini. Mohon bantuan doa supaya panitia bisa bekerja di waktu yang sangat singkat ini untuk mematangkan semuanya, ya. Dan kami tunggu pendaftarannya, Bapak Ibu Saudara semua segera mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah Padang ini. Ya, nanti acaranya nanti ada dramanya, ya, rencananya Mas Heri dan kawan-kawan akan ada pertunjukan drama juga, lalu macam-macam, ada games juga, ada bagi-bagi hadiah karena juara-juara kemarin, ya. Pak Ruli pingpong ya juara juara harapan ya Pak. Harapan palsu. Sama kayak saya. Pak Joko juaranya ya. Saya kemarin pertandingan pertama langsung lawan Pak Joko, langsung klub. Ya sudah, ya enggak apa-apa. Nanti besok-besok lagi kita pingpong lagi Pak Ruli. Tidak ada tambahan pengumuman yang lain. Hari Selasa Komba di tempatnya Bu Yoto setengah 7 Bu ya. Nanti dari Solo Utara yang akan berangkat ke sana. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menutup ibadah kita di dalam doa. Sampai kita berjumpa di ibadah raya yang akan datang, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami. Kami memuji kebesaran Tuhan. Karena lewat ibadah ini kami sungguh merasakan berkat-berkat rohani. Boleh ada di dalam hati kami. Lewat puji-pujian hati kami disegarkan kembali. Ada sukacita, ada pengharapan. Lewat firman Tuhan kami diingatkan dan terus diajar untuk semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Memahami isi hatinya Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah Tuhan berkat-berkat rohani ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami agar kami menjadi semakin bertumbuh di dalam kerohanian kami, di dalam iman kami. Tidak hanya menjadi penggemar Tuhan Yesus, tetapi kami menjadi murid-muridnya Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Berkat-berkat yang terindah, teristimewa, kami percaya Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan berkati dalam keluarga kami.
menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, penuh cinta kasih mesra. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati keluarga kami, istri, suami, semuanya Tuhan, agar mereka boleh dijangkau, disentuh hatinya, dan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami perbuat Tuhan, buat berhasil dan beruntung, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Berkati juga pendidikan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang berprestasi, nilai-nilai yang baik menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Berkati juga Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sel-sel dalam tubuhnya, setiap metabolismenya. Biarlah Tuhan berikan penghiburan dalam hatinya, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Sehingga biarlah setiap yang sakit ada kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Yang menghadapi tantangan pergumulan hari-hari ini, biarlah Tuhan akan kuatkan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, jawaban daripada Tuhan tepat pada waktunya, terjadi, tergenapi dalam kehidupan setiap jemaat semua. Tuhan juga berkati jemaat yang tidak hadir, apapun kendala dan masalah mereka. Tuhan pilih, Tuhan lawat mereka, agar di kesempatan kemudian hari mereka boleh bergabung kembali, ibadah kembali bersama-sama, mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Penjagaan penyertaan Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya, tapi kami boleh sampai di rumah, berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami, dan pertemukan kami di kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Agenda pelayanan seminggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah tengah minggu semua oikos, kombua, latihan-latihan kami percayakan dalam tangan Tuhan, berjalan dengan baik, dengan lancar, banyak jiwa juga boleh diberkati. Dan kami rindu untuk berjumpa kembali minggu yang akan datang, beribadah kembali bersama-sama, memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami pulang malam hari ini, kami mau menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat malam, selamat pulang, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.